Sore itu langit di atas kecamatan Wanasari mulai menguning. Cahaya matahari menembus sela-sela daun kelapa yang bergoyang pelan ditiup angin. Di ujung jalan tanah yang memanjang di antara sawah, tampak seorang pemuda berjalan sambil menenteng tas hitam dan sebuah sajadah yang digulung rapi. Namanya Akmal Rashid, 27 tahun, lulusan pesantren kecil di Cirebon. Ia datang ke desa Tirtayasa, desa yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, untuk menjadi guru ngaji di surau kecil atas permintaan seorang kenalannya. Kalau kamu ingin beramal dan menenangkan hati, pergilah ke Tirtayasa. Begitu pesan gurunya sebelum ia berangkat. Di sana, orang-orangnya baik, tapi butuh pembimbing agama. Mereka sedang mencari guru ngaji tetap. Langkah Akmal terasa ringan, walau keringat menetes di kening. Sepanjang jalan, ia hanya mendengar suara jangkrik, gemericik air irigasi, dan sesekali lenguhan sapi dari kejauhan. Udara sore itu lembab, tapi harum tanah sawah membuat perjalanannya terasa damai. Ketika memasuki wilayah desa, ia melihat beberapa rumah panggung dari kayu, sebagian beratap genteng tua. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa layangan, dan di ujung jalan tampak papan bertuliskan "Selamat datang di desa Tirtayasa" dengan cat yang mulai pudar. Di balai desa, Akmal disambut Pak Rofi, ketua RT setempat. Lelaki setengah baya itu berpeci hitam dan berkain sarung. Wajahnya ramah, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan khas orang desa. "Jadi sampean ini yang disuruh datang sama Ustaz Ridwan ya?" tanya Pak Rofi sambil menjabat tangan Akmal erat. "Iya Pak, saya Akmal. Insya Allah saya siap mengajar ngaji di surau desa ini." Pak Rofi tersenyum lebar. "Alhamdulillah, sudah lama kami berharap ada guru ngaji yang mau menetap. Surau kami kecil, tapi anak-anaknya banyak. Nanti malam kita bicarakan soal jadwal ngajinya. Untuk tempat tinggal." Ia terdiam sejenak, menatap ke arah sawah yang luas di belakang desa. "Kami ada rumah kosong di pinggir sawah. Sudah lama nggak dihuni, tapi masih layak dipakai. Dulu, rumah itu punya Kiai Marzuki, guru ngaji yang dulu mengajar di sini juga." Akmal mengangguk antusias. "Wah, pas sekali. Biar saya tinggal di situ, Pak. Nanti bisa sekalian saya bersihkan." Pak Rofi menatapnya agak lama. "Sampean yakin? Rumah itu sudah lama kosong. Nggak ada yang berani tinggal. Soalnya banyak cerita katanya dulu Kiai Marzuki pindah entah kemana. Tapi kalau sampean enggak masalah, kami bantu bersih-bersih sore ini." Tanpa rasa ragu, Akmal mengiyakan. Ia merasa tenang, barangkali karena niatnya baik atau karena hawa sore di desa itu memang terasa damai. Rumah tua itu berdiri agak jauh dari rumah warga lain, di tepi jalan setapak yang membelah sawah. Ukurannya sedang, berdinding papan jati tua dengan jendela lebar yang sebagian kacanya retak. Di halamannya tumbuh pohon pisang dan kelapa yang meneduhi sekitar. Angin sore membuat dedaunan bergesek lembut, menghasilkan suara yang seperti bisikan samar. Begitu pintu dibuka, udara apek langsung menyeruak. Bau kayu lembab bercampur debu membuat Akmal menahan napas sejenak. Namun di balik itu, rumah itu masih kokoh. Lantainya dari papan tebal, dan di ruang tengah tergantung sebuah jam dinding tua yang jarumnya sudah berhenti di angka 12. Dulu, disinilah Kiai Marzuki biasa ngaji sama anak-anak, ujar Pak Rofi sambil menunjuk sudut ruangan yang menghadap kiblat. Waktu beliau masih ada, surau selalu ramai. Tapi, sejak beliau menghilang, rumah ini kosong. Ada yang bilang beliau pindah ke pesantren lain,
Ada juga yang bilang beliau, "Ya, sudah berpulang." Akmal hanya tersenyum sopan. "Kalau begitu, saya akan lanjutkan tugas beliau. Insya Allah, rumah ini bisa jadi tempat ngaji lagi." Sore itu, warga membantu membersihkan rumah. Mereka menyapu debu, mengganti tikar, dan menyalakan lampu minyak di beberapa sudut. Setelah maghrib, Akmal menggelar sajadah di ruang tengah dan melaksanakan sholat pertama di rumah barunya. Suasana begitu tenang. Angin malam masuk lewat jendela yang setengah terbuka, membawa aroma tanah basah dari sawah. Setelah makan malam sederhana, nasi, sambal terasi, dan telur dadar, Akmal duduk membaca Al-Quran. Suaranya pelan tapi merdu, mengalun lembut di antara bunyi jangkrik. Waktu sudah hampir tengah malam ketika ia menutup mushaf, lalu berbaring di lantai beralas tikar pandan. Udara mulai dingin. Di luar, angin berhembus lembut. Akmal nyaris terlelap ketika telinganya menangkap sesuatu, suara yang samar tapi jelas. Seperti suara orang mengaji. Awalnya, ia pikir itu dari surau, tapi surau jaraknya hampir setengah kilometer dari rumah. Lagi pula, suara itu terdengar dari dalam rumah, dari arah ruang tengah. Pelan-pelan Akmal bangkit. Ia menyalakan lampu minyak, cahaya kekuningan menari di dinding kayu. Suara ngaji itu terus terdengar, melantunkan surat Al-Mulk dengan tajwid yang sangat fasih. Suaranya berat, tenang, dan penuh wibawa, seperti suara orang tua yang berpengalaman. Akmal melangkah perlahan ke ruang tengah. Tidak ada siapa-siapa, hanya sajadahnya yang masih tergelar dan mushaf yang sudah tertutup rapi di atas meja kecil. Namun, suara bacaan itu masih terdengar, kali ini seperti datang dari arah dapur. "Assalamualaikum." Akmal mencoba menyapa dengan suara pelan. Tak ada jawaban. Ia menahan napas, mendengarkan lagi. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi mendadak turun seperti selimut tebal. Yang tersisa hanya bunyi detak jam tua di dinding. Entah mengapa, jarumnya bergerak lagi. Perlahan ia mundur, menutup pintu kamar, dan mengambil wudhu. Dalam hati, ia berzikir sambil menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, pikirnya, atau gema suara sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu suara tadi terlalu nyata untuk disebut khayalan. Bacaan itu begitu indah, penuh ketenangan, tidak menakutkan, tapi membuat dada bergetar. Malam pertama di rumah tua itu meninggalkan kesan yang aneh, seperti ada penghuni lain yang juga sedang beribadah bersamanya. Pagi berikutnya, Akmal bangun lebih awal. Fajar menyingsing di atas hamparan sawah, kabut tipis menggantung di udara. Ia berwudu dan menunaikan sholat subuh, kali ini dengan perasaan lebih khusyuk dari biasanya. Saat keluar dari rumah, ia melihat seorang nenek sedang lewat membawa bakul sayur. "Pagi, Nak Guru," sapa nenek itu ramah. "Gimana? Bisa tidur di rumah itu?" Akmal tersenyum. "Alhamdulillah, bisa, Nek. Nyaman kok." Nenek itu mengangguk pelan, lalu berbisik, "Kalau malam dengar orang ngaji jangan takut ya. Itu tandanya rumahnya masih disukai malaikat." Ia berjalan pergi meninggalkan Akmal yang terdiam lama di depan pintu. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membaca ayat-ayat suci itu semalam? Hari-hari pertama Akmal di desa Tirtayasa berjalan dengan tenang. Warga menyambutnya dengan hangat. Setiap sore anak-anak kecil berdatangan ke surau, membawa Iqra dan Al-Quran kecil dalam kantong plastik. Mereka memanggilnya dengan sebutan Ustadz Akmal, meski ia lebih suka dipanggil Kak Akmal agar terasa akrab. Suasana surau sederhana itu selalu ramai selepas asar. Lantainya dari semen kasar,
Dindingnya papan kayu dengan cat putih yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Tapi bagi Akmal, tempat itu lebih dari cukup. Ia menikmati melihat anak-anak belajar mengeja huruf hijaiyah, tertawa, dan bersemangat ketika ia bercerita tentang kisah Nabi. Namun, sejak malam pertama itu, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Suara ngaji yang ia dengar dari rumah tua tempatnya tinggal. Setiap malam, menjelang subuh, suara itu terdengar lagi. Kadang dari arah dapur, kadang dari kamar belakang yang pintunya selalu terkunci. Bacaan yang dilantunkan selalu berbeda, tapi semuanya merdu dan tertata dengan tajwid yang sempurna. Suatu malam, Akmal memberanikan diri membuka pintu kamar belakang itu. Engselnya berderit nyaring dan bau apek langsung menyergap hidung. Kamar itu ternyata kecil dengan jendela tertutup papan dari luar. Di pojok ruangan ada sebuah lemari tua yang penuh debu. Akmal membersihkannya perlahan, lalu membuka pintunya. Di dalam, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah sorban putih yang masih tampak bersih meski berdebu, sehelai peci hitam tua, dan beberapa kitab berbahasa Arab dengan tulisan tangan di halaman depannya. Marzuki bin Thohir, tahun 1969. Akmal menelan ludah. Nama itu persis seperti yang disebut Pak Rofi, Kiai Marzuki, guru ngaji terdahulu yang pindah entah kemana. Namun, yang membuatnya bingung, kenapa semua barang peninggalan itu masih utuh seolah baru ditinggalkan kemarin. Ia menutup lemari perlahan dan berzikir pelan. Sejak malam itu, ia mulai meyakini bahwa penghuni rumah itu bukan hanya dirinya seorang. Keesokan harinya, setelah mengajar di surau, Akmal duduk bersama Pak Rofi dan Mbah Warno, salah satu sesepuh desa. Mereka minum teh di beranda surau sambil memandangi anak-anak yang masih berlatih azan. "Pak," kata Akmal hati-hati, "saya mau tanya soal Kiai Marzuki. Dulu beliau itu orang seperti apa?" Pak Rofi saling pandang dengan Mbah Warno sebelum menjawab, "Wah, Kiai Marzuki itu orangnya alim, Ustadz. Suaranya merdu kalau ngaji. Beliau nggak banyak bicara, tapi kalau ceramah, orang bisa sampai nangis. Dulu surau penuh terus kalau beliau yang ngajar." "Lalu, kenapa beliau pergi?" Mbah Warno mengelus janggut putihnya. "Itu dia yang aneh, nak. Sekitar 30 tahun lalu, waktu saya masih muda, Kiai Marzuki tiba-tiba menghilang. Nggak ada yang tahu kemana. Rumahnya kosong begitu saja. Cuman ada kabar katanya beliau meninggalkan dunia dengan cara yang tak biasa." Akmal menatapnya penasaran. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" "Waktu itu malam Jumat, warga dengar suara azan subuh dari rumah beliau. Padahal belum waktunya azan. Waktu didatangi, pintu terkunci dari dalam. Setelah dibuka pakai linggis, nggak ada siapa-siapa di dalam. Hanya sajadah yang masih hangat dan mushaf terbuka di surat Yasin." Pak Rofi menghela napas pelan. Sejak itu, rumahnya kosong. Kadang orang lewat malam-malam dengar suara ngaji, tapi bukan suara menyeramkan, malah bikin hati tenang. Makanya kami biarkan saja rumah itu, sampai sampean datang. Akmal terdiam lama. Cerita itu membuatnya merinding, tapi di sisi lain ada rasa damai yang aneh saat mendengarnya. Ia tak merasa takut, malah seolah semakin ingin mengenal sosok Kiai Marzuki lebih dalam. Malam itu, Akmal sengaja tidak langsung tidur. Ia ingin memastikan sesuatu. Setelah Isya, ia duduk di ruang tengah sambil membaca zikir. Lampu minyak menyala temaram, memantulkan bayangan di dinding kayu. Jam tua di dinding berdetak pelan. Angin sawah masuk lewat celah jendela membawa aroma padi muda.
Menjelang tengah malam, suasana menjadi sunyi sekali. Bahkan, suara jangkrik seolah berhenti. Dan tepat ketika Akmal hendak menutup mushaf, suara itu terdengar lagi. Suara ngaji yang lembut dan penuh wibawa. Kali ini, jelas sekali, datang dari arah ruang tengah. Akmal menegakkan tubuhnya. Bacaan itu bukan hanya terdengar, tapi juga terasa. Seperti berasal dari udara itu sendiri. Surat yang dilantunkan adalah Yasin, ayat demi ayat, bergema dengan ketenangan yang menembus dada. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya serak, tua, tapi menenangkan. Akmal menatap ke arah sumber suara, dan kali ini ia melihat sesosok lelaki tua duduk di atas sajadah di depan dinding kiblat. Jubah putihnya bersih, sorbannya terlipat rapi di bahu, wajahnya bercahaya lembut. Sosok itu membaca Al-Quran dengan mata terpejam, dan di sekitarnya seperti ada cahaya redup yang bergetar pelan. Akmal menahan napas, jantungnya berdegup cepat, tapi bukan karena takut, lebih karena rasa kagum dan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Pelan-pelan ia mendekat sambil berucap, "Assalamualaikum, Kiai." Sosok itu berhenti membaca, menoleh perlahan. Tatapan matanya teduh, senyum kecil muncul di bibirnya. "Waalaikumsalam, Nak Akmal." Suaranya berat tapi lembut, seolah datang dari jauh. Belum sempat Akmal menjawab, sosok itu perlahan memudar, menghilang bersama hembusan angin lembut yang berputar di ruang tengah. Yang tersisa hanya sajadah yang masih terhampar dan aroma wangi seperti daun pandan yang terbakar tipis. Keesokan harinya, Akmal menceritakan kejadian itu pada Pak Rofi dan Mbah Warno. Mereka saling pandang lama, lalu Pak Rofi berkata lirih, "Kalau benar sampean lihat sosok itu, berarti sampean sudah diberi izin, Nak. Kami percaya itu Kiai Marzuki. Beliau bukan arwah jahat. Banyak yang bilang beliau bukan manusia biasa." "Bukan manusia biasa?" tanya Akmal bingung. Mbah Warno mengangguk perlahan. "Iya, ada yang bilang beliau jin muslim. Dulu orang-orang cuma tahu beliau sangat saleh, tapi nggak pernah menua, padahal sudah lama tinggal di desa ini. Orang-orang tua dulu percaya beliau dikirim untuk mengajarkan ngaji di sini." Akmal diam. Ia ingin menolak logika itu, tapi pengalaman semalam masih segar di kepalanya. Wajah tua bersorban putih itu terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sejak malam itu, Akmal mulai menjaga rumah tua itu dengan lebih hati-hati. Ia membersihkan ruang tengah, memperbaiki lampu gantung, dan menyalakan bacaan Al-Quran setiap malam. Anehnya, semakin sering ia membaca, semakin damai pula suasana di rumah itu. Tidak ada lagi rasa sepi, justru seperti ada teman yang ikut berzikir bersamanya dalam diam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Azdan subuh yang terdengar terlalu awal, bayangan putih yang terlihat berdiri di sawah belakang, dan bau harum pandan yang muncul setiap kali ia membaca Al-Quran di malam hari. Akmal mulai merasa rumah itu bukan hanya tempat tinggal. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang sedang mengamati, bahkan mungkin menguji dirinya. Hari-hari berikutnya di desa Tirtayasa berjalan seperti biasanya di siang hari, tenang, sederhana, dan bersahaja. Namun malam-malam Akmal mulai terasa berbeda. Setiap kali ia selesai mengajar di surau dan pulang ke rumah tua itu, suasana di sekitar rumah seperti berubah. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, tapi bukan dingin yang membuat menggigil, melainkan dingin yang menenangkan. Seperti pelukan sejuk setelah berwudu.
Suara jangkrik di sawah masih terdengar, tapi di sela-selanya kerap muncul gema lirih yang tak bisa ia jelaskan. Kadang seperti bisikan tasbih, kadang seperti ayat-ayat pendek yang dibacakan dengan suara berat dan serak. Bukan mengganggu, justru menenangkan, tapi tetap membuat hatinya waspada. Suatu malam, selepas sholat Isya, Akmal memutuskan untuk tidak tidur lebih awal. Ia ingin berzikir dan membaca Yasin seperti yang biasa ia ajarkan kepada anak-anak. Lampu minyak di ruang tengah ia biarkan menyala redup. Angin sawah berhembus lembut lewat jendela yang terbuka setengah, membawa aroma lumpur basah dan daun pisang yang menguning. Saat jarum jam menunjukkan hampir tengah malam, suara lembut itu datang lagi. Tapi kali ini bukan dari dapur atau kamar belakang, melainkan dari arah teras depan. Akmal bangkit perlahan. Di balik pintu, samar-samar tampak bayangan seseorang duduk bersila. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana, di bawah cahaya bulan purnama yang keperakan, tampak sosok lelaki tua berjubah putih. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan dari tubuhnya memancar cahaya lembut yang tidak menyilaukan. "Kiai," bisik Akmal hampir tanpa suara. Lelaki itu menatapnya dan tersenyum. "Jangan panggil aku begitu. Aku bukan manusia seperti kamu," ucapnya pelan, namun setiap kata seolah bergema langsung ke dalam dada. Akmal terpaku. "Apakah Anda jin?" Sosok itu mengangguk perlahan. "Aku dari golongan jin, tapi kami menyebut diri kami kaum mukminin. Namaku memang Marzuki, seperti yang dikenal manusia di sini. Dulu aku tinggal di rumah ini, mengajar, berdakwah, membimbing anak-anak. Tapi setelah tugas itu selesai, aku kembali ke kaumku. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat daun pisang di samping rumah bergetar. Namun, suasana tidak menakutkan, justru seperti ada hawa damai yang menyelimuti. Akmal menunduk, mencoba memahami. "Kenapa Anda kembali sekarang?" Kiai Marzuki menatap sawah yang berkilat diterpa cahaya bulan. "Karena rumah ini mulai sepi dari zikir. Setiap tempat yang dulu digunakan untuk ibadah, bila dibiarkan kosong, akan mudah dikuasai oleh makhluk yang buruk. Aku hanya menjaga, memastikan bahwa bacaan suci masih bergema di sini. Dan sekarang, kau datang." Suaranya lembut tapi tegas. Akmal merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya, antara kagum dan haru. "Jadi, selama ini suara ngaji yang saya dengar, itu Anda?" Kiai Marzuki tersenyum. "Bukan hanya aku, ada beberapa di antara kaum kami yang juga ikut mengaji setiap malam. Kau tak perlu takut, kami tidak mengganggu manusia yang beriman. Kami hanya ingin mendengar kalam Tuhan." Sejenak mereka terdiam, hanya terdengar desir angin dan gemericik air di parit kecil dekat rumah. Lalu Kiai Marzuki berkata lagi, "Kau punya tugas besar, Nak Akmal. Kau dikirim ke sini bukan kebetulan. Desa ini pernah damai, tapi beberapa tahun terakhir banyak yang mulai lalai. Surau sepi, dan sebagian warga mulai percaya pada dukun dan pesugihan. Kau harus mengembalikan cahaya itu." Akmal terdiam lama. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua ini nyata atau hanya mimpi panjang yang terlalu hidup? Tapi setiap kata yang diucapkan sosok itu terasa begitu nyata, terasa benar. "Aku hanya manusia biasa, Kiai. Aku takut tidak sanggup." "Ketika niatmu benar, kau tidak pernah sendiri," jawab Kiai Marzuki. "Kami akan menjagamu sejauh kau tetap dalam jalan Allah." Sebelum Akmal sempat bertanya lebih jauh,
tubuh Kiai Marzuki mulai memudar. Angin lembut berhembus dan aroma pandan kembali tercium samar. Bacalah zikir sebelum tidur, katanya sebelum menghilang, karena di malam-malam seperti ini, doa manusia lebih cepat naik ke langit. Dan sekejap setelah itu, halaman depan kosong kembali. Keesokan paginya, Akmal terbangun dengan tubuh segar meski hanya tidur sebentar. Ia merasa lebih tenang, seolah ada kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Ia mengajar di surau dengan semangat luar biasa, dan entah kenapa, anak-anak tampak lebih fokus dari biasanya. Bahkan, beberapa warga yang jarang datang mulai ikut mendengarkan ngaji selepas maghrib. Namun tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Beberapa warga, terutama Pak Jalal, seorang petani tua yang dikenal sering pergi ke orang pintar, mulai menunjukkan ketidaksukaan. Ngaji terus. Sawah nggak bakal panen cuma karena doa, gerutunya suatu sore saat melewati surau. Dulu aja, waktu belum ada ustadz baru, hasil panen juga bagus. Ucapan itu membuat beberapa warga lain tertawa kecil, tapi Akmal hanya tersenyum menanggapinya. Ia memilih diam, sebab gurunya dulu pernah berkata, "Jangan debat dengan orang yang belum siap menerima kebenaran." Namun malam berikutnya, kejadian aneh mulai muncul di rumah tua itu. Angin malam tiba-tiba berhenti, hening, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Dari dapur terdengar suara seperti seseorang menumbuk sesuatu dengan pelan. Akmal menegakkan tubuhnya, mendengarkan. Suara itu semakin keras, berpindah dari dapur ke arah ruang tengah. Ia menyalakan lampu minyak, memegang tasbih, dan berzikir dalam hati. Lalu, suara itu berhenti seketika. Dari arah pintu belakang, angin berhembus kencang, membuat tirai berayun liar. Dan samar-samar, di tengah hembusan angin itu, terdengar suara berbisik lirih. "Jangan campuri urusan kami, Ustadz." Akmal membeku di tempat. Suara itu berbeda dari Kiai Marzuki. Nada suaranya berat, kasar, dan mengandung kebencian. Ia sadar bahwa mungkin bukan hanya jin muslim yang tertarik pada rumah itu. Ada yang lain yang tidak suka dengan kehadirannya. Keesokan paginya, seekor ayam milik tetangga ditemukan mati di depan rumah Akmal. Warga mulai berbisik-bisik, sebagian menganggap itu ulah makhluk halus, sebagian lagi menyalahkan keberadaan rumah tua itu. Tapi Akmal tetap tenang. Ia hanya tersenyum, mengubur ayam itu di pinggir sawah, lalu membaca doa pendek. Namun malam itu, saat ia kembali berzikir di ruang tengah, sosok Kiai Marzuki muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Nak Akmal," ucapnya pelan, "gangguan itu bukan untuk menakutimu. Itu peringatan dari mereka yang tidak suka tempat ini kembali suci. Tapi ingatlah, tak ada kekuatan yang lebih besar dari kalimat La ilaha illallah." Akmal mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Jangan lawan dengan amarah, lawan dengan zikir. Baca ayat kursi setiap habis sholat, dan jangan biarkan rumah ini kosong dari bacaan Al-Quran. Kalau kau istiqomah, mereka akan pergi." Sosok itu tersenyum, lalu perlahan menghilang lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Tirtayasa, Akmal merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Rasa hangat di dada, seolah cahaya lembut menyelimuti seluruh rumah. Ia mulai paham, rumah itu bukan rumah kosong. Rumah itu adalah tempat dua alam bertemu, dan kini ia menjadi penjaganya. Sejak malam di mana Kiai Marzuki kembali menampakkan diri, suasana di desa Tirtayasa perlahan berubah. Surau yang dulunya sepi, kini selalu ramai. Anak-anak datang sebelum maghrib, para bapak ikut duduk di serambi surau. Bahkan ibu-ibu yang biasanya hanya mendengarkan dari jauh,
kini ikut membaca doa bersama. Desa yang dulu dikenal angker karena banyak kejadian aneh mendadak terasa lebih hidup. Namun perubahan itu tidak disukai oleh semua pihak. Di antara warga masih ada yang berpegang pada kebiasaan lama, mengandalkan orang pintar, sesajen di pojok sawah, atau jampi-jampi untuk hasil panen. Mereka merasa terganggu dengan semangat dakwah baru yang dibawa Akmal. Salah satunya Pak Jalal, petani tua yang lahannya paling luas di Tirtayasa. Ia dikenal keras kepala dan suka bicara sinis. Suatu sore, saat Akmal lewat di depan rumahnya, sepulang dari surau, lelaki itu bersuara keras. "Ustadz," katanya datar, "katanya sampean ngajarin anak-anak ngaji biar rezekinya lancar ya?" "Iya Pak, rezeki datangnya dari Allah. Kalau kita rajin beribadah, insya Allah berkahnya melimpah," jawab Akmal dengan tenang. Pak Jalal menghembuskan napas kasar. "Heh, rezeki itu bukan dari doa, tapi dari kerja. Orang kalau cuman ngaji, tapi sawahnya nggak diurus, ya tetap aja gagal panen. Nggak usah bawa-bawa ayat buat urusan tanah." Akmal tidak menanggapi. Ia tahu menasihati orang yang sedang keras hati sama saja seperti meniup angin ke batu. Ia hanya tersenyum dan berpamitan dengan sopan. Namun, di belakangnya terdengar Pak Jalal berbisik pada seseorang. "Lihat saja, rumah tua tempat dia tinggal itu bakal balik jadi sarang jin lagi. Nggak ada manusia yang betah di situ." Malam itu, langit di atas Tirtayasa tampak gelap pekat. Tidak ada bintang, hanya suara serangga dan gemerisik angin di ladang padi. Akmal duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran dengan lampu minyak kecil di sebelahnya. Ia mulai terbiasa dengan keheningan rumah itu. Namun, menjelang tengah malam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara tiba-tiba menjadi berat. Bau anyir tercium samar dari arah dapur. Dari luar jendela, angin bertiup kencang, membuat dedaunan pisang menampar-nampar dinding. Lalu dari kamar belakang terdengar suara seperti sesuatu memukul tembok dari dalam. Akmal menutup mushaf, berdiri perlahan. "Bismillahirrahmanirrahim." Ia berzikir pelan sambil melangkah ke arah kamar. Suara pukulan itu berhenti. Namun, saat ia membuka pintu, lampu minyak mendadak padam. Dan dalam kegelapan yang pekat ia mendengar bisikan parau. "Pergi dari sini, ini bukan rumahmu." Tubuh Akmal merinding, tapi ia menatap ke arah gelap itu tanpa gentar. "Kalau kau makhluk Allah, dengarlah, aku datang bukan untuk melawanmu. Aku datang untuk menghidupkan ayat-ayat Tuhan di rumah ini," ucapnya tenang. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar seperti desisan panjang dan aroma anyir itu hilang. Begitu saja, lampu minyak kembali menyala dengan sendirinya, seolah tak terjadi apa-apa. Akmal menutup pintu kamar dan bersujud lama sekali. Ia sadar, rumah ini memang menjadi medan antara cahaya dan kegelapan, dan dirinya kini berada di tengah-tengahnya. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari sawah. Beberapa petani mengeluh karena padi mereka mengering tiba-tiba, padahal seminggu sebelumnya masih hijau subur. Warga mulai resah. Sebagian menuding itu ulah penunggu sawah yang marah karena tradisi lama ditinggalkan. "Dulu, tiap bulan, Surah kita selalu nyiapin sesajen di batas sawah," kata seorang ibu. "Sekarang setelah Ustadz Akmal datang, semua dihentikan. Ya wajar kalau mereka marah." Namun yang aneh, sawah di sekitar rumah Akmal justru paling subur. Bulir padinya gemuk dan tanahnya lembab meski hujan jarang turun. Orang-orang mulai berbisik-bisik, setengah percaya bahwa penunggu baik ikut menjaga sawah itu. Di tengah kebingungan itu, Pak Jalal mulai menyebar fitnah. Ia bilang,
Akmal menggunakan jin pengikut untuk membuat sawah sekitar rumah tua subur. Desas-desus itu menyebar cepat di antara warga yang mudah percaya. Malamnya, Akmal didatangi oleh Pak Rofi dan Mbah Warno. Mereka duduk di ruang tengah, wajah keduanya tampak cemas. "Ustadz," kata Pak Rofi, "hati-hati. Kami cuma mau ngasih tahu, banyak warga mulai curiga. Mereka bilang sawah sekitar ini subur karena dibantu jin." Akmal hanya tersenyum lemah. "Kalau jin yang menolong, biarlah jin yang beriman, bukan yang sesat. Saya cuma baca doa, Pak." Mbah Warno mengangguk pelan. "Saya percaya sampean orang baik, Nak. Tapi yang namanya fitnah, kalau dibiarkan bisa jadi bahaya. Mungkin sampean harus hati-hati, terutama sama Pak Jalal. Dia kayaknya nggak suka sampean di sini." Malam itu, setelah kedua orang tua itu pulang, Akmal kembali duduk di ruang tengah sambil membaca zikir. Ia merasa dadanya berat, seolah udara di sekitar menekan. Dalam hati ia berdoa agar Allah menjaganya dari fitnah dan iri hati manusia. Lalu, suara lembut itu kembali terdengar. "Aku sudah bilang, kau sedang diuji, Nak Akmal." Sosok Kiai Marzuki muncul di hadapannya, berdiri di antara cahaya lampu minyak yang bergetar pelan. "Fitnah manusia kadang lebih tajam dari gangguan jin. Tapi ingat, jangan balas dengan marah. Tenangkan mereka dengan kebaikan. Dan kalau esok malam angin berhembus dari arah timur, bersiaplah, akan ada sesuatu yang datang." Akmal menatapnya, bingung. "Apa yang akan datang, Kiai?" "Ujian berikutnya," jawab sosok itu lirih. "Dan kali ini bukan dari manusia." Keesokan malamnya, peringatan itu terbukti. Menjelang tengah malam, angin bertiup dari arah timur, dingin dan tajam seperti pisau. Langit gelap tanpa bintang. Dari luar terdengar suara gemuruh pelan, seperti langkah banyak kaki di tanah basah. Akmal yang sedang berzikir menoleh ke arah jendela, dan di luar sana ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pohon pisang. Bayangan itu berjumlah banyak, bergerak perlahan seperti mengepung rumah. Suara berdesis dan bisikan samar terdengar bersahutan. Akmal memejamkan mata, memusatkan hati, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Begitu bacaan itu mengalun, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Dari arah langit terdengar suara seperti petir kecil, dan sekejap kemudian semuanya hilang, seolah disapu angin besar. Udara di sekitar rumah kembali hangat dan tenang. Namun di lantai dekat pintu depan, Akmal melihat sesuatu tertinggal, sehelai kain hitam basah dengan aroma busuk menyengat. Ia memungutnya perlahan, membungkus dengan kain putih, lalu membakarnya di luar sambil membaca doa perlindungan. Saat api menyala, ia mendengar suara berat dari belakangnya. "Kau kuat, Nak Akmal?" Teruslah begitu. Kegelapan tidak suka pada cahaya. Ia menoleh. Kiai Marzuki berdiri di sana, tersenyum lembut. "Ujian ini belum selesai, tapi jangan khawatir. Selama kau menjaga rumah ini dengan zikir, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma pandan yang menenangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Tirtayasa, Akmal menatap langit dan merasa ia memang ditakdirkan tinggal di rumah itu. Bukan karena kebetulan, tapi karena Allah memilihnya untuk menjaga cahaya di tengah dua alam. Sejak malam angin timur itu, suasana di desa Tirtayasa berubah drastis. Banyak warga yang mulai sakit tanpa sebab. Ada yang demam tinggi, ada yang pingsan tiba-tiba.
Bahkan ada yang mengigau menyebut nama Akmal di tengah malam. Kabar pun menyebar. Rumah tua itu penyebabnya. Fitnah kembali menyeruak lebih kuat dari sebelumnya. Pak Jalal menjadi yang paling vokal. Ia mendatangi rumah-rumah warga, membawa kabar yang ia bungkus dengan nada prihatin. Aku dengar banyak anak-anak yang sakit gara-gara ikut ngaji di suraunya Ustadz Akmal. Mungkin tanpa sengaja dia membuka jalan buat makhluk halus masuk. Sebagian warga percaya, sebagian lagi masih bertahan pada keyakinan bahwa Akmal orang baik. Namun ketegangan di desa itu makin terasa. Bahkan suatu malam, beberapa pemuda datang ke rumah Akmal dengan wajah tegang. "Ustadz," kata salah satunya, "kami diminta Pak Jalal buat nyuruh sampean keluar dari desa. Katanya rumah ini bikin celaka." Akmal menatap mereka dengan tenang. "Kalau kalian percaya begitu, biarlah saya pergi. Tapi sebelum itu, mari kita sholat dulu, minta petunjuk. Kalau benar rumah ini membawa celaka, biar Allah sendiri yang menyingkirkan saya." Para pemuda saling pandang, lalu menunduk. Mereka tahu Akmal bukan orang sembarangan. Ia tidak melawan, tidak membela diri dengan amarah. Akhirnya mereka membatalkan niatnya malam itu. Tapi ketegangan belum berakhir. Keesokan harinya, desa digegerkan oleh kabar Pak Jalal jatuh pingsan di sawahnya sendiri. Orang-orang menemukannya dengan tubuh kaku, matanya terbuka lebar, mulutnya gemetar seperti ingin bicara tapi tak bisa. Ia dibawa ke rumah, namun hingga sore tetap tak sadarkan diri. Anak dan istrinya panik lalu memanggil Akmal. Beberapa warga sempat melarang, tapi keluarga Jalal bersikeras. Ketika Akmal tiba di rumah itu, udara di dalam ruangan terasa berat sekali. Bau amis bercampur wangi kemenyan menyeruak dari sudut. Di dekat kepala Pak Jalal masih ada sisa abu dan potongan kertas yang bertuliskan huruf-huruf aneh. Akmal tahu itu jimat. "Bismillah," ucap Akmal lirih lalu mendekat. Ia letakkan tangan di dada Pak Jalal, membaca ayat kursi perlahan. Tubuh lelaki itu bergetar, dan dari mulutnya keluar suara aneh, bergetar dan berat. "Pergi, jangan ganggu dia. Ini milikku." Suara itu jelas bukan suara manusia. Warga yang menyaksikan menjerit ketakutan. Tapi Akmal tetap tenang. Ia menatap langit-langit, lalu dengan suara mantap membaca surah Al-Baqarah ayat 148. "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tubuh Pak Jalal mendadak menegang, lalu ia terbatuk keras, memuntahkan sesuatu gumpalan kecil hitam seperti rambut menggumpal. Setelah itu, ia pingsan. Akmal bergegas menutup benda itu dengan kain, lalu membakarnya di luar rumah sambil berzikir. Setelah beberapa saat, Pak Jalal sadar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Akmal, gemetar. "Ustadz, astagfirullah. Aku salah sangka. Aku yang suruh dukun itu jaga sawahku, tapi malah aku yang diserang. Ustadz, maafkan saya." Akmal hanya menepuk bahunya. "Semua sudah terjadi, Pak. Yang penting sekarang bertaubatlah. Allah masih memberi kesempatan." Sejak hari itu, hubungan warga dengan Akmal membaik. Mereka mulai sadar bahwa bukan Akmal penyebab gangguan, tapi makhluk halus yang dulu mereka pelihara lewat sesajen dan jimat. Surau kembali ramai, dan malam-malam di desa terasa lebih damai. Namun, di balik kedamaian itu, Akmal masih sering merasakan kehadiran Kiai Marzuki. Sosok itu kini jarang muncul dengan wujud penuh, hanya berupa cahaya samar di pojok ruangan atau aroma harum yang muncul saat ia membaca Al-Quran. Suatu malam, setelah Isya, ketika Akmal selesai mengajar anak-anak,
Ia duduk sendirian di beranda rumah. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Tiba-tiba, suara yang sangat lembut terdengar dari arah pintu. "Nak Akmal, sudah saatnya kau tahu siapa aku sebenarnya." Sosok Kiai Marzuki muncul. Kali ini tampak lebih jelas daripada sebelumnya, tapi wajahnya tampak sangat tenang dan damai. Akmal tertegun. "Bukankah Kiai sudah hilang 30 tahun lalu?" "Benar," jawab sosok itu sambil tersenyum. "Tapi Allah mengizinkan aku tetap menjaga tempat ini sampai datang orang yang mau meneruskan amalan yang dulu aku mulai." "Amalan?" tanya Akmal. Kiai Marzuki menatap langit. "Desa ini dulu dikuasai oleh jin-jin kafir yang menyesatkan manusia. Aku memerangi mereka dengan doa dan zikir, tapi tugasku belum selesai. Allah mengutusmu ke sini bukan kebetulan, Nak Akmal. Kau yang akan menyempurnakan tugas itu." Akmal menunduk, dadanya bergetar antara takut dan haru. "Kenapa saya, Kiai? Saya hanya guru ngaji biasa." "Karena hatimu bersih, karena kau tak mencari kemuliaan dunia, karena kau tak takut pada kegelapan," jawabnya lembut. "Dan karena satu hal lagi." Kiai Marzuki mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Kau adalah keturunan orang yang dulu membebaskanku." Akmal terperanjat. "Maksud Kiai?" "Dulu, di masa penjajahan, ada seorang ulama dari Cirebon yang menolong seorang jin muslim yang terkurung dalam gua di pegunungan. Jin itu bersumpah akan menjaga keturunan ulama itu selamanya. Dan aku, Nak Akmal, adalah jin itu." Suasana mendadak hening. Angin berhenti berhembus. Akmal hanya bisa terdiam. Semua peristiwa yang dialaminya kini terasa masuk akal. Aroma harum, bisikan yang menuntunnya, perlindungan saat ia diganggu. Semua berasal dari sosok ini. Kiai Marzuki melanjutkan, "Aku bukan jin seperti mereka yang suka menyesatkan. Aku jin yang beriman, bersyahadat sejak lama. Tapi tugasku belum selesai. Malam ini aku akan pergi. Tugas menjaga tempat ini akan kuserahkan padamu. Jangan takut, kau tidak sendiri." Wajahnya mulai memudar. Cahaya putih halus perlahan menelan sosok itu. Akmal menahan air mata. "Kiai, kalau nanti saya lemah, bagaimana?" Suara itu menjawab lembut, "Selama kau menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Cahaya itu bukan milikku, tapi miliknya." Cahaya itu menghilang. Yang tersisa hanya angin yang berhembus pelan dan aroma melati yang samar, tanda kepergian seorang penjaga lama yang akhirnya tenang. Sejak malam itu, rumah tua di ujung kebun pisang itu tidak pernah lagi terasa menakutkan. Warga sering datang untuk berzikir bersama, dan sawah-sawah yang dulu kering kini kembali subur. Di serambi surau, suara anak-anak mengaji terdengar sampai malam. Dan Akmal, setiap kali menatap langit malam dari berandanya, selalu berbisik pelan, "Terima kasih, Kiai. Semoga Allah merahmatimu, sebagaimana kau telah menuntunku dalam gelap." Ramadan tahun itu datang dengan suasana yang berbeda di desa Tirtayasa. Angin malam membawa harum tanah basah dan suara serangga yang berpadu dengan lantunan ayat-ayat suci dari surau kecil di tengah desa. Sejak peristiwa malam itu, malam ketika Kiai Marzuki berpamitan, suasana desa seolah berubah total. Tak ada lagi desas-desus aneh, tak ada lagi ketakutan. Warga justru sering datang ke rumah Akmal, rumah yang dulu mereka takuti. Rumah tua itu kini selalu terang setiap malam. Di ruang tengah, tempat dulu suara gaib kerap terdengar, kini digelar karpet dan rak mushaf. Setiap habis maghrib,
anak-anak desa datang berbondong-bondong membawa Iqra dan Al-Quran. Mereka duduk rapi, menunggu giliran membaca, sementara Akmal mengoreksi bacaan mereka dengan sabar dan lembut. Yang paling mengharukan di antara anak-anak itu ada cucu dari Pak Jalal, orang yang dulu paling menentang Akmal. Pak Jalal sendiri kini menjadi salah satu jamaah tetap di surau. Setiap subuh, ia datang paling awal, dan setiap selesai sholat, ia tak pernah lupa menatap rumah Akmal dengan pandangan penuh rasa hormat. Rumah itu, katanya suatu pagi pada seorang warga muda, bukan rumah biasa. Itu tempat malaikat sering turun. Aku yakin, suatu sore di pertengahan Ramadan, Akmal duduk sendirian di serambi rumah. Cahaya jingga matahari menyorot ke sawah yang hijau menghampar. Ia menatap jauh ke arah langit yang mulai berwarna keemasan, sambil mengingat perjalanan yang telah ia lalui di desa ini. Sudah hampir setahun sejak ia pertama kali datang, membawa tas kecil, sajadah, dan niat sederhana untuk mengajar ngaji. Tapi kini ia merasa seakan telah hidup di dua dunia, dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Dalam hatinya, ia masih sering teringat sosok Kiai Marzuki, jin muslim yang dulu menyamar sebagai guru ngaji. Setiap kali angin berhembus lembut atau ketika aroma melati samar muncul tanpa sebab, Akmal tahu Kiai Marzuki mungkin masih ada, hanya saja tak lagi menampakkan diri. Malam itu, setelah tarawih, Akmal duduk membaca surat Yasin sendirian. Angin bertiup lembut lewat jendela, membuat lampu minyak bergoyang pelan. Saat sampai pada ayat ke-58, Salamun qaulan min Rabbir Rahim, ia merasakan sesuatu. Udara di sekitarnya menjadi hangat, damai, dan menenangkan. Seolah ada seseorang duduk di dekatnya ikut melantunkan ayat yang sama. Akmal berhenti membaca, menunduk, lalu berbisik pelan, "Kiai, apakah engkau masih di sini?" Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba wangi melati itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Suara lembut terdengar dari arah ruang tengah, begitu pelan hingga hampir tak terdengar. "Aku selalu ada di sini, Nak Akmal, tapi bukan untuk tinggal, hanya menjaga." Suara itu perlahan menghilang, berganti dengan gema azan yang entah dari mana datangnya. Suara itu terdengar sangat indah, sangat syahdu, bukan seperti azan manusia, tapi seperti gema yang turun dari langit. Akmal menunduk, meneteskan air mata. Ia tahu itu perpisahan yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, warga desa bersepakat untuk merenovasi surau lama. Dindingnya yang lapuk diganti, lantainya disemen, dan di halaman depan dibangun taman kecil dengan pohon kamboja putih. Di sisi kanan surau, mereka juga menambahkan sebuah papan kayu bertuliskan "Rumah Ngaji Dua Alam". Tempat manusia dan jin muslim pernah berdakwah bersama. Tulisan itu dibuat oleh Pak Rofi sendiri, dengan ukiran sederhana namun syarat makna. Saat peresmian surau yang baru itu, warga berdiri bersama. Tua muda, laki-laki perempuan, semuanya membaca doa dengan khusyuk. Akmal diminta memberi sambutan, namun ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Saya tidak melakukan apa-apa. Semua ini karena Allah dan karena seseorang yang lebih dulu berdakwah di sini." Meski bukan manusia, semua yang hadir terdiam. Ada yang menunduk haru, ada pula yang meneteskan air mata tanpa sadar. Waktu berjalan, desa Tirtayasa menjadi semakin dikenal. Banyak orang dari luar desa datang untuk ikut pengajian malam Jumat di surau itu. Mereka bilang suasananya berbeda, tenang, adem, dan kadang
Saat mereka membaca Al-Quran, terdengar suara lain yang ikut menyahut, lembut dan sangat fasih. Tidak ada yang takut, tidak ada yang merasa aneh, karena mereka tahu tempat itu diberkahi. Dan Akmal, ia tetap sederhana. Setiap pagi ia membantu warga ke sawah, setiap sore ia mengajar anak-anak. Hanya saja, ia kini tak pernah menutup pintu rumahnya sepenuhnya. "Biar udara masuk," katanya setiap kali ditanya. Padahal dalam hati kecilnya, ia tahu pintu itu bukan hanya untuk udara, tapi juga untuk sahabat lama yang mungkin masih datang dalam bentuk cahaya, dalam wangi, dalam zikir yang tak pernah putus. Suatu malam menjelang Idul Fitri, Akmal bermimpi. Ia berada di tepi sawah dalam kabut tipis, dan dari kejauhan tampak sosok berjubah putih berjalan perlahan. Sosok itu berhenti di depannya, tersenyum, lalu berkata, "Kau sudah menjaga rumah ini dengan baik. Tugasmu baru saja dimulai. Dakwah bukan hanya di desa ini, tapi di hati setiap orang yang mendengar lantunan Quran dari surau ini." Lalu sosok itu mengangkat tangannya, memberi salam, dan hilang dalam cahaya keemasan. Ketika Akmal terbangun, dadanya terasa hangat, matanya basah. Ia tahu Kiai Marzuki benar-benar telah pergi, tapi warisannya, cahaya dakwah dua alam itu, tetap hidup. Beberapa tahun kemudian, banyak santri muda berdatangan untuk belajar di Surau Tirtayasa. Desa itu perlahan berubah menjadi pusat kecil pengajaran Al-Quran. Orang-orang menyebutnya kampung ngaji, dan di antara para santri itu selalu ada yang bersaksi bahwa kadang saat membaca ayat-ayat tertentu, suara bacaan mereka terdengar berlapis, seperti ada seseorang ikut membaca bersama dari dunia lain. Mereka menyebutnya bukan gangguan, tapi keberkahan. Keberkahan dari Kiai Marzuki, jin muslim yang pernah menjadi guru ngaji, dan dari Akmal, manusia yang menjadi penerusnya. Dan malam-malam di desa Tirtayasa kini selalu diisi dengan suara ngaji. Dari surau, dari rumah Akmal, bahkan dari arah sawah saat angin lewat. Suara yang damai, lembut, dan suci. Seolah dunia manusia dan dunia jin bersujud bersama di bawah langit yang sama. Di tempat ini, kata Akmal suatu malam, menatap bintang-bintang di atas rumah tuanya, doa-doa tak butuh waktu lama untuk sampai. Karena di sini, manusia dan jin pernah mengucapkannya bersama. Rumah itu kini bukan lagi rumah angker. Ia telah menjadi tempat zikir, tempat kasih, tempat cahaya, dan namanya dikenang selamanya sebagai Rumah Ngaji Dua Alam.